menyampaikan salam tak lupa kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, orang tua kami, jamaah salat fardu subuh dan pengajian ahad subuh, seperti biasa pada ahad pagi setelah pelaksanaan salat fardu subuh kita akan mengadakan kajian pagi kita, di mana pada kesempatan kali ini akan diisi ataupun disampaikan oleh al-ustadz kita yang telah hadir di tengah kita bersama, yaitu Ustadz Dr. Watni Marpaung MA. Baik Bapak dan Ibu, orang tua kami, untuk mempersingkat waktu kita mulai pengajian pagi kita ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh ini Allah masih bangunkan kita, gerakkan hati dan langkah kaki kita ke rumah Allah. Kita ruku sujud di hadapan Allah, lalu kita mengkaji kalam-kalam Nabi kekasih Allah. Semoga ini pertanda bahwa Allah masih sangat sayang pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir ketika menyebut nama Muhammad Rasulullah, hati kita, pikiran kita secara otomatis dapat membedakan bahwa yang kita sebut bukan nama tetangga kita, yang kita sebut bukan nama saudara kita, teman kita, atau siapapun itu, tapi yang kita sebut adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, bahkan Habibullah, kekasihnya Allah, yang seluruh alam semesta ini berebut-rebut, bahkan tak pernah berhenti menyebut nama Muhammad Rasulullah. Bahkan Allah dan para malaikatnya senantiasa dan terus menerus berselawat menyebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang tua saya yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita Allah jaga. Saudara-saudara kita yang sampai detik ini belum juga sujud dan rukuk di hadapan Allah, mudah-mudahan Allah titipkan hidayah pada hati mereka. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat Allah bimbing dan jaga dari segala mara bahaya. Ala hadihin niyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, orang tua saya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita sudah masuk pada hadis yang ke-23. Ya, 23 udah hampir setengah kita jalani hadis ini, dan mudah-mudahan ini ada keberkahan dan kita diberkahi dengan mengkaji kalam-kalam Rasul ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini dimulai dengan diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Harith an Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada yang menyebut riwayat ini bahwa nama, jadi yang meriwayatkan ini adalah Malik Al-Harith, ya, anaknya Asim. Walaupun dalam riwayat lain ada yang menyebut bukan nama ayah Malik ini bukan Asim, tapi Amir, gitu ya dalam riwayat. Bahkan ada 10
dalam kitabnya syarah dari Arba'in ini menyebutkan ada 10 laqab, 10 nama yang disebutkan pada Malik Al-Harits ini. Jadi banyak betul alias, kalau kita aliasnya. Ada orang misalnya di kampung ini namanya Pak Udin, kampung lain Pak Ahmad pula dia. Atau setiap kampung berubah-ubah namanya. Bahkan ada yang ngetren itu pakai alias dia. Alias ini, alias ini, alias ini. Saya pun tak tahu alias itu apa nama alias, tapi nama lain. Nah, Malik ini punya 10 nama. Tak tahu kita pekerjaan beliau ini secara persis dalam riwayat sampai nama beliau ini disematkan 10 gelar. Ada orang misalnya, Bapak Ibu, dari sisi pekerjaannya diberi nama. Ada dari keahliannya, hobinya, ada yang begitu. Ada dulu di kampung namanya Pak Udin Panjat namanya. Udin Panjat namanya. Rupanya ahli memanjat kelapa dia. Jadi manjat kelapa itu hitungan detik sampai di atas. Kalau ada yang monyet tua, kan ada yang diupah itu. Kalah monyet. Kalau lomba sama monyet kalah dengan monyet. Pak Udin Panjat namanya. Karena profesinya. Nanti profesi dan ahli di bidang itu. Sehingga disebutlah namanya dengan profesi gelarnya atau hobinya. Jadi di Arab pun itu ngetren, ya, dikenal istilah alias-alias itu. Sama misalnya Abu Hurairah misalnya. Abu Hurairah itu kan kucing. Jadi ada sahabat yang hobi melihara kucing, sehingga disematkanlah Hurairah. Nama-nama itu umum digunakan pada orang-orang Arab, gitu kan, laqab-laqab itu. Sama dengan misalnya pembuatan nama tahun itu karena peristiwa yang terjadi di zaman itu. Misalnya Amul Fil, tahun gajah. Karena memang saat itu disitulah tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi perang pun sama, perang Badar itu dengan peristiwa yang terjadi di saat itu. Itulah masanya menyebutkan itu. Sama juga misalnya kawan-kawan kita Batak Toba atau Karo misalnya. Itu kan memang nama anak itu lahir karena peristiwa yang terjadi. Beda dengan Mandeling, Mandeling itu yang nama Islami, gitu kan. Kalau Batak Karo misal Batak Toba itu rata-rata biasanya umumnya dulu, mungkin tidak sekarang. Itu peristiwa yang terjadi. K Mangunsong. Awak pun marga saja yang muncul. Rupanya K itu kampak rupanya. Kampak Mangunsong. Jadi saat itu memang ayahnya lagi mengkampak. Lalu otomatis saja ketika itu bahwa anaknya kampak. Seperti itu, maka banyak nama-nama itu yang disingkat hanya huruf saja. Sama dengan jalan Nabu TB Simatupang. TB Simatupang. Apa TB itu? Kalau itu sempat diisi karena ngeri juga nama. Tapi disingkat TB Simatupang. Yang tahu orang kemana Jakarta TB Simatupang. Begitu dipanjangkan macam yang agak betul tak nama kawan tu. Tapi begitulah karena memang kulturnya begitu. Kan Tahi Bonar. Iya Pak. Tak panjangannya Tahi Bonar Simatupang. Hampir sama seperti itu ketika dipanjangkan nama-nama itu agak memang itulah kulturnya saat itu menggunakan istilah nama. Khususnya misalnya kawan-kawan kita yang pada misalnya Batak Karo dan Batak Toba. Maka kalau ada namanya bagus, misalnya Ramli Abdul Wahid Simangunsong, itu dipastikan dia Batak Toba yang sudah turun gunung. Itu sudah turun gunung itu sampai ke Asahan sana. Maka namanya itu kenapa kawan Mangunsong padahal Ramli. Nah, itu dah yang hijrah dari kampung halaman. Kalau yang asli, itu akan disingkat dan agak ngeri-ngeri juga ketika dipanjangkan nama itu karena peristiwa itu digunakan untuk namanya ketika dia lahir. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Beliau ini dalam satu riwayat meninggal ketika zaman Umar bin Khattab.
Asy'ari, dan ini dari Bani Asy'ari, sama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi lakob daerah itu tetap melekat padanya. Sama juga dengan kita sebutkan dahulu, ada Maidani, ada Asahani, ada Al-Jawi, Bantani gitu. Itu ngetrennya saat itu digunakan istilah daerah itu. Ya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, ini hadisnya, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu sebahagian dari iman. Nah, maka Bapak Ibu, dalam hadis sahih dan dalam kitab hadis yang ada itu sebenarnya at-tuhuru syatrul iman, bukan an-nazafatu minal. An-nazafah itu tidak hadis yang sering kita ditulis di sekolah, an-nazafatu minal iman. An-nazafah itu kebersihan sebagian dari, itu terjemahan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam hadis tidak ditemukan. Yang ada itu adalah at-tuhuru syatrul iman. Tuhur itu lebih luas dan lebih komplit dibandingkan nazafah. Nazafah itu bersih, tuhur itu suci. Orang yang suci dipastikan bersih, tapi orang yang bersih belum tentu suci. Karena terjemahannya bersih, ayo hidup bersih, maka terjemahan nazafah. An-nazafatu minal iman, walaupun itu menjadi kalimat-kalimat hikayat dan kalimat-kalimat rumusan di negara kita, adat-adat kita yang digunakan itu. Tapi dalam hadis at-tuhur, suci itu sebahagian dari iman. Nah, dalam hadis, dalam kajian para ulama Bapak Ibu, ketika membaca at-tuhur ini, ada yang membacanya at-tuhur. Bukan, ini kan at-tuhuru ya, at-tuhuru, at-tonya baris dhammah, at-tuhur. Ada at-tuhur. Ada juga yang membaca hadis ini at-tuhuru syatrul iman, bukan tu tetapi to. Tapi lebih jumhur memaknai bahwa membaca baris ini at-tu. Karena at-to itu, Bapak Ibu, at-to dan at-tuhur itu dua makna. Jadi dalam bahasa Arab begitu barisnya berbeda makna. Sama dengan wudu dengan wadu. Wudu dengan wadu itu beda. Kalau wudu, si fulan itu berwudu, itu semua aktivitas kita berwudu, dari mulai berniat sampai akhir, itu namanya berwudu. Tapi kalau wadu itu bukan berwudu, tetap hanya persoalan baris saja nih. Satu wudu barisnya dhammah waw itu, satu lagi wadu. Wadu itu alat yang digunakan berwudu. Maka air, timba atau apapun yang kita gunakan berwudu itu disebut dengan wadu. Saya pun tak tahu apakah istilah apa nih wadu. Kan ada wadu. Apa nih wadu? Kalau bahasa kita wadu itu tempat, iya, wadu air. Boleh jadi wadu itu pun dari kata wadu itu. Jadi wudu, wadu. Jadi semua semua alat yang digunakan untuk berwudu itu namanya wadu, waduun. Gitu. Boleh jadi diserap juga. Jadi kata wadu tadi itu ada wadu. Gitu. Boleh jadi serapan dari kata wadu, wudu dan wadu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama. Kalau at-tuhuru itu proses melakukan bersuci. Tapi kalau disebut at-tahuru itu alat yang digunakan bersuci. Jadi dia menjadi isim alat, dia alat yang digunakan dalam bersuci. Begitu. Walaupun ada ulama yang menyebutkan at-tahuru itu mubalaghah. Mubalaghah itu isim yang lebih, maknanya lebih, tidak hanya bersuci tapi pada dimensi yang jauh lagi makna at-tahur itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak akan masuk pada teknis nahunya, tapi hadis ini menyebutkan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu atau suci itu sebahagian dari iman. Apakah ada ulama mengatakan berwudu tapi tidak, karena tuhur itu maknanya general, mau mandi wajib, mau berwudu, mau dia pakai bertayamum, itu syatrul iman, sebahagian dari iman. Walaupun syatrul ini bukan difahami 50-50 ya, bukan maknanya bahwa orang yang bersuci itu separuh imannya, tidak, tapi dia hanya makna menyempurnakan iman. Sama misalnya la yu'minu ahadukum, tak beriman seseorang, itu bukan kafir tapi tidak sempurna keimanannya. Maka at-tuhuru syatrul iman ini pun maknanya mutammim, menyempurnakan iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam hadis ini luar biasa sebenarnya. Maka nanti lihat Bapak Ibu kalau mengkaji kitab fikih ya, itu semua bab fikih itu pasti awalnya mengkaji bersuci, pasti bersuci. Tak ada langsung cerita solat, zakat, tahlil. Pasti semua kitab fikih itu dari seluruh mazhab yang pertama dikaji itu adalah tentang kesucian, cerita berwudu, mandi, semua. Maka kalau ingin dikaji lebih jauh, Islam itu memang agama bersih. Bukannya ceritanya agama yang langsung beribadah, tidak. Dirinya, lingkungannya, bahkan dia menghadap pada Tuhannya, itu cerita bersih. Maka hampir sepertiga kitab fikih nanti lihat, itu sepertiga isinya tentang toharoh, tentang bersuci. Maka tak ada agama yang paling suci itu kecuali Islam. Ini mengutarakan konsep ini. Tidak ada agama yang paling suci itu kecuali Islam. Kita Bapak Ibu masuk ke masjid ini tak ada yang pakai sepatu kita. Tak ada. Ada kawan-kawan beribadah dia pakai sepatu dia. Tak ada buka sepatu. Kita ini cukup bersih, sampai perbincangan apa yang ditapak sepatu itu dikaji. Sampai tak boleh dia naik ke tempat yang suci. Semuanya dibincangkan. Bayangkan misalnya Bapak Ibu, sampai mandi, sampai buang air kecil, buang air besar, itu dikaji dalam fikih tuntas, sedetil-detil. Bagaimana orang cebok, bagaimana orang misalnya tak ada pengalihannya. Kalau misalnya dia tidak ada air, maka boleh pakai batu dan sebagainya. Sampai detail perbincangan toharoh itu. Kalau orang misalnya di gurun pasir tidak ada air, lalu dia junub, maka boleh dia bertayamum untuk mengganti mandinya. Itu kan terjadi pada dua orang sahabat, dan itu ikhtilaf mereka. Begitu mereka adalah padang pasir musafir, lalu malam itu mimpi, dua-duanya mimpi. Satu kata sahabat, kalau kita seandainya berhadas kecil, betul bertayamum. Kita ini hadas besar, tak cukup hanya dengan bertayamum. Yang satu ini tayamum, yang satu lagi Bapak Ibu ini tak cukup tayamum, berguling-guling dia di padang pasir itu macam ayam. Jadi habis semua badannya ini dari ujung rambut sampai ujung kaki berdebu, karena dianggapnya harus mandi juga dengan mandi debu. Walaupun nanti maka putih semua, putih, tak ketahuan sahabat tu lagi. Sahabat yang satu lagi cukup bertayamum, dan yang dibenarkan oleh Rasul nanti cukup dengan bertayamum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ini yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Maka banyak-banyak bersuci, banyak-banyak berwudu. Jadi salah satu amalan-amalan para ulama kita dulu, bahkan Rasul menuntunnya Bapak Ibu, itu apa namanya? Baqaul wudu, mengekalkan wudu. Mengekalkan wudu ini Bapak Ibu, ada orang melatihnya ya, jadi kira-kira amalannya berwudu, tak pernah batal wudu. Maka ada namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kita ini Bapak Ibu setidaknya bergeser. Kalau berwudu ini selama ini hanya untuk sholat, baca Quran, tapi mulai sudah dia masuk pada wilayah mengekalkan wudu.
dalam hadis orang yang mau tidur berwudu itu bukan tanggung malaikat yang diperintahkan Allah langsung menjaga dia ketika tidur. Bahkan ketika dia berjalan kekal wudunya, itu keberkahan melingkupi dirinya karena dia bukan bersih tapi suci. Walaupun ini banyak juga tantangan yang mau mengakalkan wudu nih. Begitu mau mengakalkan wudu, dia habis berwudu mau buang angin aja kerjanya. Begitu nanti mau dikekalkannya ada saya buat batal dia. Mampukah dia memperbaharui wudunya balik? Itu persoalan azamnya, istiqamahnya untuk mengekalkan wudunya. Dipastikan orang yang suci itu akan terbiasa bahkan masuk ke dalam batinnya, hatinya juga kesucian yang dia lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama kata Rasul. Jadi at-tuhuru syatrul iman. Tuhur itu, toharoh itu, suci itu sebagian dari iman. Jadi semua amal yang kita lakukan kuncinya bersih. Orang mau kuburkan bersuci dulu. Orang mau sholat bersuci dulu. Orang yang mau baca Quran bersuci dulu. Orang yang bahkan misalnya ketika tawaf bersuci dulu. Bahkan orang yang mau berzikir apapun itu Bapak Ibu dituntun untuk bersuci. Mensucikan fisiknya dan dia tidak berada pada keadaan berhadas kecil. Jadi kalau secara fikih kan hadas itu dua, hadas besar, hadas kecil. Orang junub hadas besar, tapi kalau ada orang tak berwudu itu dia dalam posisi berhadas kecil. Kalau ada yang sudah batal wudunya sekarang, itu berarti dia berhadas kecil. Mau kecil mau besar dia udah berhadas. Itu masalahnya nih. Mau kecil mau besar dia sudah berhadas, tidak dalam kondisi suci. Maka orang yang mengamalkan dawam wudunya itu ternyata Bapak Ibu menurut dia berdampak pada hatinya. Dia tak sembarangan bersalaman, tak sembarangan melakukan apapun. Dia akan dikatakan saya berwudu. Kira-kira wudu itu menjaga dirinya dalam segala aktivitas yang dia lakukan. Ini yang pertama. Ini hadis ini Bapak Ibu ini mengandung cerita amalan ini. Jadi kalau ingin disebut hadis yang ke-23 ini hadis yang menuntun kita untuk beramal, atau kalau bahasa tasawufnya ini untuk menuntun kita berwirid. Yang dulu cerita wirid. Apa wiridnya? Nah, dia itu berwudu itu. Tak batal-batal wudunya itu. Dan itu banyak manafik. Saya ingin katakan Bapak Ibu, wirid itu amalan yang panjang dilakukan tak pernah berhenti, itu akan dia rasakan manafiknya, waridnya ketika dia sudah panjang lakukan itu. Dia akan rasakan. Sama misalnya nanti kan ada sedekah ini ya, cerita apa namanya itu yang umurnya sekarang 100 tahun, tapi dari tahun 70-an Bapak Ibu dia sudah mengamalkan bersedekah di hari Jumat. Itu 70, 80, 50-an bungkus nasi yang dia kasihkan pada anak-anak yatim. Masih hidup Bapak atau apa namanya itu yang di Jawa Tengah, di mana itu? Agak jadi viral juga itu. Umurnya 100 tahun. Semua makanan tak ada yang berpantang. Tengkleng yang dari semua macam-macam kambing itu diselesaikan semua. Ya kan, diselesaikannya. Tak ada cerita kolesterol asam, tak ada cerita sama dia. Dan itu setiap Jumat itu makanannya. Ya kan? Tengkleng yang itu kambing itu yang mantap kali menurut dia. Bukan sesekali dan itu rutin. Menurut dia, ya saya sehat itu karena amalan sedekah saya yang sudah puluhan tahun dia lakukan dan baca Quran yang tak pernah tinggal. Awak terkadang kawan-kawan belum lagi makan tengklengnya kan, masih lagi kena disirupnya kuah kari itu. Udah agak meper dari tempat meper udah ya kan, tak bisa pulang lagi dia. Belum lagi makan kambing, baru karinya saja udah tak nampaknya lagi pulang ke rumah. Nah itu maknanya Bapak Ibu, atuk tadi itu si bapak tadi itu wiridnya setiap Jumat itu puluhan bungkus dia kasih.
Itu banyak ceritanya itu, wirid testimoni orang bersedekah itu. Tapi wiridnya itu puluhan tahun sampai sekarang 100 tahun tetap naik sepeda membawa bungkusan sedekahnya itu. Maka kalau ada orang sudah melewati fase umur yang biasa, sehat, itu karena wirid-wiridnya itu diberkahi oleh Allah. Ini yang pertama nih yang mau kita wiridkan Bapak Ibu, at-tuhur. Ya kan, dia berwudu tak pernah batal. Yang kedua, walhamdulillah tamlaul mizan. Ini hadis ini sederhana tapi dalam maknanya. Dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi mizan. Mizan itu timbangan. Nanti kita ini kena timbang semua Bapak Ibu. Ada yang begitu mau kena timbang sudah menggelatu tempurung liter gawat, ini kata ada yang mau ditimbang. Alhamdulillah itu memenuhi mizan. Kalau ada seandainya wazan timbangan, begitu dia sebut alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi jangan dianggap Bapak Ibu alhamdulillah itu sederhana, tidak. Malah bagi ulama-ulama kita alhamdulillah itu zikir tertinggi. Ya, di bawah la ilaha illallah. Karena sejatinya Bapak Ibu, semua yang kita dapatkan mau baik mau buruk, sejatinya kalimatnya alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sampai di sini Bapak, alhamdulillah. Terjatuh pun kita misalnya alhamdulillah, karena tahu kita Allah punya desain kenapa Allah jatuh. Bukannya terjatuh tu lalu kita katakan memang gawat Allah nih. Itu masih berpikir zahir lagi. Begitu terjatuh dia, apanya Allah ni, awak solat baik-baik, jatuhkannya juga lagi. Padahal Allah menjatuhkan itu boleh jadi terjatuh itu. Kalau tak terjatuh dia boleh jadi besoknya kena tabrak dia. Maka orang yang sampai pada lafaz alhamdulillah, dia selalu berhusnuzon pada Allah, berbaik sangka pada Allah. Tidak ada yang hakikatnya Allah ingin menyengsarakan hambanya, tidak ada. Sama Bapak Ibu, ada musibah gitu ya. Musibah itu cara Allah menaikkan derajat. Cuma awak tak sanggup terkadang. Pikiran kita selalu berpikir negatif. Tidak ada orang dalam sekolah, kampus tak ada pernah naik kalau tak ada ujian. Itu pasti. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu semua ujian. Kalau dia lulus ujian baru naik kelas. Kalau dalam dunia persilatan kan gitu ya, ada sabuk apa? Sabuk dalam karate itu pokok dari sabuk terendah sampai sabuk tertinggi dia. Itu ujian dulu. Begitu dia bisa melihat ujian naik. Sampai mulai push up dia pakai ini tumbuk-tumbuknya ini sampai dengan 1 jari. Itu ujian. Baru dia pada level tertinggi. Maka seorang mukmin ketika ada masalah pada dirinya Bapak Ibu, dia fahami itu adalah ujian Allah untuk menaikkan kelas. Ada ujian di kantornya, ada ujian dengan keluarganya, ada ujian misalnya dengan istrinya, suaminya, itu banyak. Kalau dia fahami itu cara Allah menaikkan derajatnya, jadi dia. Tapi kalau tidak, itulah bertahan dia di level itu atau turun. Kalau dia terus bertahan dinikmatinya, dinikmati, maka Bapak Ibu maka kalau ada istilah orang barat itu kan begitu ya, enjoy your life. Itu menarik kalimat. Bukan maksudnya duniawi, tidak. Enjoy your life itu nikmati hidupmu, itu positif. Positifnya jangan banyak awak mengeluh hidup ni, sikit-sikit mengeluh. Ya Allah, apanya ni ya Allah. Si yang mengeluh hai kerja. Enjoy your life itu dia nikmati. Dia nikmati saja, dia jalani, dia ikuti. Enjoy your life itu maknanya kalau diterjemahkan, pala pelaksanaannya dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Sakit dia nikmati sakit itu. Lagi sakit kau kasih Allah, senyum aja dia. Jangan pala menggerutu dia. Udah 2 hari ini Allah apa cerita ini kata. Tak perlu. Dia nikmati saja. Lagi sakit ya Allah, mungkin banyak dosaku. Dia nikmati saja. Karena tidaknya kita seterusnya sakit, tapi Allah gak kasih kita ujian itu untuk menaikkan ke kelas.
Kita ini Bapak Ibu, orang tua yang dimuliakan Allah. Ada orang misalnya pada pekerjaannya aman-aman aja, di keluarganya aman-aman aja, tapi di keluarga yang agak lain ada masalah. Ada yang begitu. Ada lihatnya keluarganya adem ayam, tapi di depan kerjaannya gawat. Kalau bahasanya gawat aja, banyak persoalan. Ada orang misalnya pekerjaannya, agamanya, anaknya aman, mohon maaf suaminya bermasalah. Ada yang begitu, dan itu dititip Allah, boleh jadi masalah tantangan hidupnya pada suaminya. Begitu. Ya, dan itu terjadi ya. Ya misalnya Siti Asyah itu Fir'aun lagi. Bayangkan itu. Fir'aun, orang yang menantang Allah, bukan lagi yang mengatakan Tuhannya Allah. Itulah suaminya. Walaupun ditantang, bagaimana dia menyembunyikan keimanannya. Ada misalnya bagus suaminya gitu ya, tapi istrinya pun bermasalah. Kalau saya Ustaz, kalau tak sabar-sabar ini gitu, udah wassalam ini gitu. Diwassalamkan istri, tapi dia tata, dan itu terjadi. Ini Bapak Ibu semua ini masalah semua ini. Kalau ada yang tak mau masalah, itu orang mati. Karena orang mati tak punya masalah. Selama masih hidup pasti masalah. Jangan pernah ada mengatakan, Ustaz, saya maunya Ustaz, dunia ini tak ada masalah. Bohong itu. Dunia ini kampus yang sebenar-benarnya, universitas yang sebenar-benarnya. Kalau universitas, kalau ada kampus yang real itu dunia ini. Masalah. Begitu lewat, dia akan naik. Kalau dia tak tahan, itu yang berhenti dia dengan diambilnya jalan pintas menyelesaikan itu. Maka kalimat kita yang mau kita banyakkan, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Karena kalimat itu mengundang rezeki, mengundang nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. La in syakartum, jika kamu bersyukur aja. Kita ini Bapak Ibu alhamdulillah, kata alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Karena yang Allah berikan pada kita, yang diujikan Allah pada kita tak sebanding dengan yang diberikan Allah pada kita. Jadi Bapak Ibu begini, kita ini ada masalah. Kalau kita mengeluh, tak sebanding dengan nikmat yang banyaknya Allah berikan pada kita, tak sebanding. Awak demam seminggu itulah 300 sekian hari sehat terus. Tak sebanding yang 6 hari itu dengan yang ratusan hari. Tak sebanding Bapak Ibu. Awak tak punya duit, tapi lebih banyak lagi awak punya duit. Sesekalinya awak demam, tapi lebih banyak waktu kita tak demam. Jadi begitu kita sakit terkadang Bapak, kita ada orang tiba-tiba bengkak kakinya. Dia nikmati, ya Allah, nikmat betul kalau kaki ini tak bengkak. Dia memahami begitu. Ada orang begitu tiba-tiba kambuh asam urat. Saya punya teman tuh, dimakannya kacang. Rupanya kacang itulah. Jadi ada orang yang kena asam urat. Kalau seandainya ada 20 pantangan asam urat, ternyata orang-orang berbeda asam urat itu rupanya pemicunya. Ada begitu makan kacang panjang terletak terus dia. Tapi kalau makan kacang biasa tak apa-apa. Jadi beda orang beda. Kawan ini lagi acara mau ke bandara ini. Begitu rupanya di bandara makannya kacang. Begitu dimakan kacang kontan, digandar dari bandara naik ke pesawat, bengkak langsung. Apa maknanya? Barulah dia pahami bahwa nikmat betul bisa berjalan dan kaki kita itu sehat. Itu semua ilustrasinya. Jadi begitu kita misalnya sakit, kita harus bayangkan betapa nikmatnya sehat, betapa enaknya gigi awak ini tak sakit. Begitu kalau sudah sampai gigi sakit, itu semua orang macam yang mau menantang awak bawaan. Begitu gigi sakit dah, semua orang menengok awak macam mengajak berantem aja semua. Surah awak menengoknya. Itu namanya ilustrasi bagaimana Allah SWT menyebutkan enaknya gigi itu sehat. Jadi sehat itu nikmat. Kira-kira begitu. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang hari ini, mohon maaf, dia sakit terletak,
Datang orang bawa duit, Pak, ini Pak uang 1 miliar. Uang 1 miliar, 1 koper dibawa. Ada 2 yang saya bawa Pak, 1 sehat, 1 lagi uang 1 miliar. Mana Bapak pilih? Dipastikan Bapak Ibu sehat telah dipilih. Uang tu bawa kau lah uang tu. Karena sakit, maka sehat tu mahal. Seandainya di bawah orang puluhan triliun pun kalau terletaknya dia tak diaku puluhan triliun itu sehatnya untuk aku. Maka hadis itu kan begitu. Kata Rasul, ada 2 nikmat yang orang tertipu. 2 nikmat. Apa itu? Sihah wal farah. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Cuman karena nikmat ini biasa saja, kita anggap biasa. Kita cari juga, begitu terletak teka pada dia, barulah tahu dia luar biasa nikmatnya sehat. Maka nanti kan Bapak Ibu dalam hadis kan begitu. Seseorang itu tak boleh zalim, termasuk pada dirinya. Kalau mengantuk tidur, jangan dipaksanya lagi di matanya, karena mata punya hak, tubuhnya punya hak. Begitu dilewatinya fase itu, maka dia akan menzolimi. Kecuali memang diminumnya obat mengantuk. Itu kopi itu. Begitu diminumnya kopi tak tidur dia. Kalau tak diminumnya itu memang jadi kenapa bisa tak tidur. Tapi kalau sudah pas batasnya dia mengantuk tidur, karena dia punya hak. Udah punya haknya, nyetir dia. Udah minta mata tuh tidur, dipaksanya juga. Dibantainya tegangan tuh lewat ke jurang. Begitu karena hak itu minta, mata udah minta, tidurkan bentar. Dipaksanya juga. Maka kalau ada siklus yang begini, kalau sunnatullahnya ada yang dia tidak lakukan, akan ada terjadi siklus sunnatullah. Begitu aja. Kalau mata dia minta tak dikasihnya, akan ada efek yang terjadi karena dia tak tidurkan. Kalau ada orang sudah tubuhnya minta minum, karena ada begitu dulu. Dia kerja, tubuhnya minta minum, haus. Bentar lagi, kan ada yang gitu, bentar lagi. Dia ngimas sini, pakai parang. Tiba-tiba kena kakinya, kena parang itu. Karena ada yang minta, siklusnya dia haus minta, kasih minum. Cuman tak dikasihnya, dimainkannya juga. Ada siklus yang kena. Itu sama. Jadi alam ini cukup sistematis dibangun siklus ini. Bukan hanya pada alam secara makro, mikro begitu. Kita samanya sudah mau pipisnya dia, datang dia ditahannya. Itu alam itu. Tak bisa dia kalau pipis ditahannya, suka mau kena kencing batu lah dia. Kena batu karang. Itu berefek semua. Begitu sudah dimintanya, lakukan. Karena itu bukan perintah alamnya, itu sunnatullah generik, secara alam begitu. Begitu sudah pas waktunya akan selesai. Jadi mata dia BAB misalnya. Karena yang di luar ini, yang di luarnya bisa kita kontrol. Di dalam ini tak ada yang di luar kendali kita. Bagaimana darah berjalan gitu ya, bagaimana nadi ini di luar semua. Bagaimana siklus yang ada dalam perut, bagaimanalah caranya Allah membuat misalnya kita makan misalnya sesuatu, diproses, itu kan di luar kendali semua, canggih betul. Maka begitu sudah pas dia keluar, jangan tahan. Begitu ditahan, itu yang merah muka, penyakitan, mobil pun kencang dia jadinya. Karena memang itu berefek semua. Karena dia dalam konteks sunnatullah, sistem yang dibangun oleh Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka alhamdulillah, habis mengaji ini banyak-banyak kita alhamdulillah. Sampai dihina orang pun kita Bapak Ibu, alhamdulillah. Tak perlu bapak ya kan. Kenapa rupanya kan? Itu beda, itu apanya itu? Itu kalau bahasa anasirnya, kita kan ada anasir ya dalam kajian tauhid tasawuf itu begitu. Tak bisa dinafikan. Unsur tanah, angin, api, air itu lengkap. Maka Bapak Ibu ada satu buku menarik sebenarnya. Adam itu ketika tapi versinya orang mengkaji diri ini, tapi memang mesti ketika Adam diciptakan kan bukan kun fayakun. Begitu kun fayakun jadi macam mana? Tidak. Panjang.
diambil tanah, dibentuk malaikat, begini ya Allah. Itu kurang mancung itu. Jadi sampai Adam itu kan dipanaskan. Macam orang membuat oven, dipanaskan, dilihat, karena ingin menjadi makhluk sempurna. Laqad khalaqnal fi ahsani taqwim. Seindah-indah penciptaan itu manusia. Maka jin itu tak mau dia ketemu karena jelek kali. Ada jin itu tiba-tiba hidungnya panjang jatuh ke bawah hidung. Badannya kecil. Ada telinganya besar, kan begitu jin itu. Begitu diciptakan Adam, kata Jibril, udah ya Allah, ini masih mirip-mirip jin ini gitu. Belum bisa lagi ini gitu. Digubah lagi, panjang perjalanan. Maka nanti anasir yang 4 itu dalam orang mengkaji diri itu total. Itu kajinya versinya ketika penciptaan Adam. Maka sangkinkan panjangnya nanti sampai akhirnya Adam begitu siap bersin. Kan bersin. Maka itulah ucapannya alhamdulillah. Jadi kalimat yang pertama begitu Adam tercipta, kalimat yang ini dalam hadis ini. Begitu bersin tercipta dia, udah paten ini kira-kira kata Allah. Kalau yang pertama itu banyak diubah, ini hidungnya kepanjangan ini begini ini. Begitu pas bersin Adam, dia ucapkan alhamdulillah, itu yarhamukallah. Bayangkan pertama sekali Nabi Adam tercipta jadi manusia, zikir yang dia lantunkan alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama kalau ada orang pemarah, maka anasir apinya kuat. Jadi jangan sempat disenggol-senggol dia, Mbak. Disorongnya terus. Kawan tuh kalau mobil dia, kawan tuh hanya memotong, dia disorongnya dari belakang kawan. Itu anasir apinya kuat. Jadi kalau misalnya dia dilece, dihina, tenang saja. Mau dipuji orang, mau dihina orang, mau entah apa, tenang aja dia. Maka anasir buminya menguat. Bumi itu kan begitu, mau dipijak, mau injak, lantaklah situ kan. Tenang aja dia. Tapi sepola marah dia, gempa, habis semua telannya semua. Itu anasir bumi. Orang yang begitu tenang aja. Entah apa-apa kata orang, dia main. Tapi sepola marah dia, wassalam semua dibuat. Itu ada namanya. Jadi ternyata penciptaan kita itu berefek pada penciptaan, pada penciptaan, awal penciptaan. Ada orang misalnya kalau anasir buminya baik-baik, cuman tak tahu kita ada orang begitu pula bersengketa saja dia. Itu tak tahu kita boleh jadi dulu tanah yang ada di tubuhnya tanah sengketa semua, tak tahu kita juga itu kan, bersengketa aja kerjanya. Jadi itu bagian kajian dimensi itu. Tapi kita balik ke sini. Jadi alhamdulillah, mau dipuji orang, alhamdulillah dia, karena dia tahu bahwa orang yang memfitnahnya, menghujatnya, Bapak Ibu, itu cara Allah untuk menaikkan derajatnya. Kita berpikirnya begitu. Kalau banyak orang menghujat, banyak orang menyepelekan, menghujat, mengkritik, itu artinya Bapak Ibu, orang itu di depan dia. Bahasanya begitu. Kalau ada orang tak suka mengkritik, 24 jam dia memikirkan awak. Bayangkan, lihat, awak tenang tidur di rumah, kawan tuh berpikir 24 jam, cemana kawan ini supaya lengser ini, supaya hancur ini. Begitu aja. Demam puyuh dia. Di rumah memikirkan cara. Kawan tuh enak tidur, berzikir-zikir juga kawan tuh di rumah, minum teh manis, minum kopi dia. Kawan puntang-panting memikirkan bagaimana. Itu mengapa? Karena orang yang memfitnah, menghujat, orang yang dipindah itu di depan, dia di belakang. Jadi syukuri. Sama yang sekarang peta macam sekarang Anies ini kan. Anies pakai sendal jepit pun dia jadi masalah. Sendal jepit jadi masalah. Dia melihat got termasuk kakinya ke apa? Ke got tuh, jadi heboh. Begitu orang kau di depan, capek orang memikirkan apa dibuat ini kawan supaya banyak hal. Mengapa? Karena memang itu cara. Orang yang difitnah mau dihancurkan itu di depan, orang yang menghujat di belakang. Maka nikmati alhamdulillah. Jadi kalimat kita tak ada kalimat kecuali alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah tamlani.
memenuhi keduanya, bahkan ma bainas sama'i wal ard. Jadi antara langit dan bumi dan semuanya itu begitu dia bacakan subhanallah walhamdulillah full penuh. Maka ada orang Bapak Ibu zikirnya yang ketika mau salat itu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar gitu ya, itu full penuh, itu langit dan bumi itu ketika diucapkan oleh seseorang. Ketika subhanallah walhamdu, jadi subhanallah itu tasbihnya alam. Jadi orang-orang yang Bapak Ibu orang sampai pada tingkat ma'rifat yang bisa diberikan Allah karunia padanya merasakan alam ini. Jadi ternyata semua alam ini Bapak Ibu itu semuanya bertasbih. Kalau kita dibukakan Allah hijab mendengar alam semesta ini, zikir mereka hanya satu, subhanallah. Semua ini dibukakan, semua mengucapkan, wah tak sanggup gitu. Subhanallah, semua alam ini subhanallah bertasbih mengucapkan itu. Maka begitu kita mengucapkannya subhanallah walhamdulillah, itu full ma bainas sama'i wal ard, penuh antara langit dan bumi. Maka ada kajian Bapak menarik itu, ada sekarang bukan orang spiritual, dia merasionalkan alam jin. Maka dia sebut begini, semua alam yang kita sebut jin itu hanya energi saja, gelombang. Kalau ada jin di sini, orang yang manusia yang baik, ketika dia sentuh itu lebur. Maka alam orang yang jin misalnya alam fisik, alam astral, eterik, dia hanya bermain di situ. Dia tak akan pernah bisa mengalahkan manusia. Karena manusia itu sempurna penciptaannya dan akan menjadi kekasih Allah. Kan begitu, orang yang semakin kuat akan menjadi kekasih Allah. Dia kan tak mampu, cuman manusia banyak terjebak dengan alam jin karena dia bermain pada dua alam astral eterik yang tak nyata ini, dan minta bantuan pada itu. Padahal manusia melampaui batas alam mereka sampai bisa menjadi kekasihnya Allah. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka pagi ini subhanallah walhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Maka zikir para sahabat yang 4 itu berbeda-beda. Abu Bakar itu zikirnya itu hanya alhamdulillah. Umar itu sesuai dengan gayanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu diucapkan Allahu Akbar, iblis pun takut mau berselisih dengan Umar. Dalam riwayat begitu, iblis itu Bapak Ibu kalau ingin Umar jalan lalu misalnya akan berselisih dengan Umar, itu iblis itu cari jalan lain itu, supaya tak ketemu dengan Umar. Begitu sebutkan Allahu Akbar, itu terbirit-birit, itu lari setan itu ketika berpapasan dengan Umar. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Jadi salat yang kita lakukan nih Bapak Ibu, itu cahaya itu. Jadi jalan kita untuk bercahaya itu dan dikenal Allah, dikenal para Rasulullah itu dengan wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Maka kalau ada orang tak salat Bapak Ibu, walaupun wajahnya putih, tapi itu tak bercahaya. Cahaya itu bukan persoalan putih atau hitam, tidak. Cahaya itu adalah pancaran dari jidatnya bahwa hatinya, dirinya bersih, dan bersih itu wassalatu nurun, dari solat-solat yang dia lakukan. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu burhan, dalil, apalagi penjelas. Ini yang kita sebut tadi. Karena orang yang solat bisa jadi juga dia bakhil, maka menunjukkan bahwa dia orang yang berbagi, maka sedekah itulah menjadi bukti alasannya. Kalau seandainya pun dia melakukan tapi bakhil dia, itu tidak. Sedekah itu menjelaskan bahwa dia orang yang mau berbagi dan memberi. Sama dengan cerita tadi yang 100 tahun. Itu begitu. Wassadaqatu burhan, itu menjadi penjelas bagi dari panjangkan Allah umurnya, disehatkan. Maka dalam satu hadis kan begitu. Siapa yang sakit ingin sehat, bersedekahlah dia. Itu hadis sahih. Jadi kalau ada saudara kita sakit, niatkan, tak salah meniatkan. Diambilnya orang, bersedekah dia. Ya Allah, dengan kemuliaan karena sedekah, sehatkan aku ya Allah, karena ini perintah. Sehat, dan itu banyak.
Pernah saya sebutkan bulan yang lalu di Tuntungan sana ya. Ya Pak ya, di Tuntungan sana ada anak yang penyakit apa namanya itu? Hidrosepalus ya. Kepalanya besar. Jadi itu ditunjukkan Allah juga Bapak Ibu. Ramadan itu kami kumpul-kumpul sembako di kampus di Tuntungan sana. Terkumpullah berapa puluh paket itu, dikasihlah dengan orang sekitar. Ketemulah kami dengan panti yatim, anak yatim kecil 10 kali 12 si bapak ini. Kenapa? Ini Pak, saya buat ini bagian warisan saya ini. Saya minta untuk saya bangunlah untuk panti yatim. Di 3 desa itu anak yatim disantuninya belajar yang sakit gitu. Kenapa Bapak buat ini? Ini yang inspiratif betul. Anaknya kena penyakit itu tadi, yang sepalus tadi, besar kepalanya. Capek sudah berobat ke dokter, tak sembuh-sembuh. Satu ketika, itu tadi izin Allahnya, ada anak yatim disantuninya. Begitu disantuninya, kata anaknya, ya kepala saya agak enak rasanya. Ketika dia sudah menyantuni anak yatim, setelah itu dibuatnya lah panti yatim ini. Disantunya baik betul dengan anak yatim dia. Sekarang Bapak Ibu, kepalanya itu kempes sehat. Ini kok logika, tak kena logika ini. Apa hubungan pula menyantuni anak yatim, bersedekah dengan anak yatim, sehat kepala anaknya. Tapi janji Rasul begitu, siapa yang ingin sehat, berinfak, bersedekahlah dia. Cuman yang kita pegangkan begitu, yang maha menyembuhkan tu Asy-Syafi, Allah. Jalan tu dakwah tu kan jalan semuanya. Begitu dia berinfak, dia disantuni anak yatim sehat, itulah jalan. Dan itu bukan 1 2 Bapak Ibu orang yang terjadi seperti itu. Ada orang diponis sudah mau mati. Ini ilmu dokternya pula. Bapak, pulanglah Bapak. Kalau mau ilmu kedokteran 3 bulan lagi matilah Bapak nih. Beramal-amal sajalah Bapak. Setelah itu Bapak Ibu, kerja Bapak itu berimpak, bersedekah, itu kerjanya. Sampai lupa dia cerita mati tadi. Sampai akhirnya lewat sudah tanggal mati tadi. Tak mati juga nyawa kan. Maka tak ada cerita, dia terus beramal terus, bersedekah terus, dia santuni, tak mati-mati. Maka kalau ada orang sakit diponis, jangan pula pikirkannya kali itu. Jalankan saja kebaikan. Karena tetap yang menghidupkan yuhyi wa yumit Allah, bukan manusia. Samanya dulu kita awal-awal Covid Bapak Ibu. Awal Covid dulu, yang tak bisa keluar rumah, ya kan, belanja pun payah. Ada itu jamaah, Ustaz ini Ustaz, kalau sempat ini 2 bulan lagi mati kita ini. Kenapa mati Pak? Awak tak bisa kerja, pengeluaran banyak. Gawat ini Ustaz. Ini kok, ini awal 2020. Kok sempat ini awal Covid itu, kok sempat ini 3 bulan lagi Ustaz, mati kita ini. Sampai 2020 ini jumpa kita. Tak mati juga Bapak itu. Jadi yang menghidupkan dan mematikan Allah, walaupun kita ditakut-takuti nafsu, mati nih. Itu kan kita. Sama ketika sakratul maut, itu kan mainan setan dan nafsu. Awas mati, sakit mati. Ditakut-takuti. Padahal begitu jalannya aman. Hidup juga kita, tak adanya kita yang mati kelaparan, tak ada, hidup juga dengan kondisi itu. Kenapa yang menjamin yuhyi wa yumit adalah Allah. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Quran itu hujjah, ya, membelamu atau membimbingmu. Jadi yakinkan Quran itu membela, bukan hanya di dunia, di akhirat itu akan menjadi li ashabih, menjadi teman, menjadi pemberi syafaat ketika kita di akhirat nanti, bahkan di dunia. Ya, di dunia. Jadi orang yang baca Quran, berteman dengan Quran, ingat dia bukan makhluk mati, tak ada, indah. Semakin kita berdialog dengan Quran, dia akan menjadi sahabat. Jangankan itu Bapak Ibu, ternyata tumbuh-tumbuhan yang di halaman kita itu, bunga gitu ya, pepohonan itu harus diperlakukan seperti makhluk hidup. Dan itu dibuktikan Bapak. Kalau kita misalnya di depan rumah kita tuh misalnya banyak ada mangga, tapi kita cuek-cuek aja, sehelo pun tidak, itu berdampak pada mereka. Sombong kali kawan ni, tak berbuah-buah kawan, tak kau situ kata, tak berbuah-buah dia.
Tapi ada orang, dan itu terbukti, dipegangnya. Ya Allah, kau kan makhluk Allah, berbuah kau ya kan. Aku pun pengen juga menikmati buah kau ni. Itu berbuah Bapak. Samanya menyiram bunga itu. Tiap pagi disiramnya. Itu bahasa kita itu menghargai dan berbahagia melihat mereka. Tapi kalau sempat buat seminggu tak disiram-siram, matilah kami kan, mati habis, mati semua bunga. Jadi ternyata bahasa batinnya kita berdialog dengan alam itu terjadi. Itu yang dulu misalnya orang berdialog secara batin dengan alam semesta, bagus, tak ada yang longsor karena bagus, tertata. Karena ternyata silaturahim itu bukan hanya satu arah manusia, dengan alam semesta, tumbuh-tumbuhan juga bersilaturahim. Kullun nas, semua manusia itu yakhdu, semua manusia itu berjalan. Ada yang faba'i'un nafsah, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, atau ada yang membinasakan dirinya. Jadi Bapak Ibu begini, di ujung ayat hadis ini, semua kita ini dalam perjalanan proses, tak ada yang sampai. Tapi ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, ada orang yang memperbudak dirinya untuk manusia dan untuk dunia. Ada orang yang dijualnya dirinya untuk Allah, dia beramal, hartanya dia kasih untuk Allah, itu menjual dirinya untuk Allah. Tapi ada orang yang membudakkan dirinya untuk dunia. Jadi budak dunia dia, bukan budak Allah. Dibudakkannya dirinya untuk dunia. Pontang-panting, banting tulang hanya untuk dunia, tidak untuk Allah. Tiba-tiba mati, itu yang gawat. Dia mengejar dunia untuk sukses ini Pak, harus kita kejar ini. Waktu mengejar dunia mati dia. Itu namanya mati di dunia dia, dan akhirnya kesuksesan itu yang dia fahami itu selesai karena dia diperbudak oleh dunia. Au mubiquha, atau dia binasa. Sampai binasa dia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang di hujung. Ternyata umur kita itu berdampak pada spiritual kita ternyata. Orang yang semakin dia menghujung 40 ke atas, hadis kan begitu, ayat menyebutkan itu. Dia semakin matang, dan akhirnya melihat dunia ini tidak ada apa-apanya. Banyak pun duitnya, ya kertasnya, tidak membahagiakan dia, gitu ya. Banyak pun asetnya, kalau tak dimanfaatkannya untuk kemaslahatan umat, tidak berdampak. Begitu meninggal, tinggallah itu. Dan dia akan membawa apa yang dia bawa boleh jadi sedikit. Maka pernah saya sebut Bapak Ibu di sini, ada seorang ibu di daerah Tembung sana, sampai tapak perumahan dan rumahnya itu sudah diwakafkannya memang. Bayangkan itu, masih banyak lagi kebunnya kan, rumah kontrakan masih banyak lagi, masih banyak. Kawan nih dia mungkin dah tahu, dah dekat, Allahu a'lam. Saya Ustaz kata, ini rumah nih anaknya sudah selesai pula, anak dikasih semua, tinggal itu. Rumah sama tanah ini pun sudah saya wakafkan ini. Kalau saya mati, sudah jadi wakaf ini untuk sekolah atau untuk apa? Mengapa? Karena itulah kenikmatan terindah ketika dia berbagi, dia selesaikan, dia bawa banyak bekalnya. Karena bayangkan Bapak Ibu, kalau kita 60-70 meninggal, lebih panjang perjalanan sesudah hidup nih. Bayangkan itu sahabat-sahabat Rasul yang meninggal 1500 tahun yang lewat. Belum kiamat ini. Tapi sudah meninggal 1500 tahun yang silam. Kalau tak banyak bekal, jangan tekor pula sana. Udah minta kerja. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah hadis ini, dan hadis ini Bapak Ibu adalah mengingatkan kita untuk banyak berwirid, beramal. Dan Rasul menyebutkan amal-amal yang kita lakukan, salat itu disebut oleh Rasul nur, cahaya. Sedekah itu burhan, penolong. Quran itu hujjah. Ini kalau disebut bukan fadilatul amal, tapi fadilah dari amal yang kita lakukan. Jadi walaupun kita tidak bisa secara batin melihat yang kita lakukan, tapi yakinlah bahwa yang disebutkan Rasul itu real. Kalau ada orang melihat yang secara dimensi batin, nampaknya amal kita ini, kita sholat itu bercahaya.
Cuman kita kan tak diberikan Allah itu. Orang bersedekah tuh luar biasa. Orang yang sering baca Quran itu banyak pengawal. Cuman karena kita tak nampak, tidak pula kita ingin menuntut menjadi orang indra keenam, ya kan? Anak indigo pula, bukan. Kalau dikasyafkan Allah, maka semua amal-amal ini bak laksana wewangian yang luar biasa mendampingi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadis ini terhunjam pada hati kita dan turun pada amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan ataupun menjelaskan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu hadis Arba'in, hadis yang ke-23. Baik Bapak dan Ibu orang tua kami jamaah sekalian, sedikit masih ada waktu, kita masuki sesi tanya jawab. Yang ada mungkin yang mau ditanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, kami persilahkan. Kepada Bapak dan Ibu yang mungkin ada mau bertanya, kami persilahkan. Kalau memang tidak ada, kita akan tutup. Namun sebelum itu mungkin dari Ketua BKM ada yang mau disampaikan. Oh, baik, sedikit kami sampaikan mewakili BKM Masjid Al-Amri. Kembali kami sampaikan bahwasanya panitia kurban BKM Masjid Al-Amri itu telah dibentuk dari beberapa bulan kemarin. Dan kami harapkan mungkin kepada Bapak dan Ibu orang tua kami jamaah sekalian yang kiranya ingin berkurban sudah dapat untuk mencicil kepada panitia kurban. Adapun panitia kurban tahun ini yaitu Ketua Bapak Erwin Polem, Bendahara Bapak Azmi. Sekali lagi, yang mungkin kiranya ingin berkurban ataupun mencicil sudah bisa kepada panitia kurban. Mungkin sekadar itulah yang dapat kami sampaikan. Untuk memperoleh keberkahan dari pengajian kita pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan doa dan kembali kami mintakan kepada Bapak Ustadz untuk kiranya dapat membawakan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh walakal mulku kulluh walakal khalqu kulluh biyadikal khairi kullih na'udzubika minasyarri kullih birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, istiqamahkan hati kami di jalanmu ya Allah, jalan siratal mustaqim. Hunjamkan nilai-nilai kebaikan pada qalbun kami sehingga hati kami menjadi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tentram, hati yang kau penuhi dengan hidayahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridhamu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi doa yang telah dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz. Dengan demikian maka berakhirlah pengajian ahad subuh kita. Seperti biasa, setelah melaksanakan pengajian ahad subuh, kita akan mengadakan sarapan pagi bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada ahli bait yang telah menyediakan konsumsi. Semoga ini menjadi amal jariah dan memperoleh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah pengajian ayat subuh kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.